Ya, Dua ya. siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sallallahu alaihi Muhammad wa alaihi Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan. Kita lanjutkan kuliah pengembangan bisnis 2, pertemuan yang ke-16 final. Teman-teman silakan ujian soalnya bisa di-download di Spada dan di-upload di Spada juga maksimal. Tadi sudah saya info di grup hari Selasa terakhir. Oke, kita lanjutkan dengan simulasi presentasi ujian skripsi. Menampilkan dua kandidat, Dani dan Sufa. Silakan, siapa dulu? Dani dulu silakan. Ya, Pak, izin mau share screen. Ya, silakan. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati kepada Bapak Aris Kurniawan SEM Hum selaku penguji 1, dan yang saya hormati juga kepada Bapak Hadi Ismanto selaku penguji 2, dan saya hormati juga kepada Bapak Benny Dwi Komara SSI MM selaku pembimbing pelaporan untuk skripsi saya yang sudah membantu untuk menyempurnakan dan membantu dalam penulisan skripsi saya. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Gufron Ramdhani. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah hasil skripsi saya yang berjudul Inovasi Bisnis Jasa Fashion dengan pendekatan Design Thinking dan Bisnis Model Canvas oleh wirausahawan rintisan pekerja migran Indonesia di Taiwan pada workshop online wirausaha. Lanjut. Latar belakang kenapa saya mengambil judul tersebut, dikarenakan workshop online wirausaha ini meningkatkan sebuah inovasi kepada para pekerja migran Indonesia yang berada di Taiwan, yang melalui metode design thinking dan bisnis model canvas di era pandemi COVID-19 sehingga menciptakan sebuah produk yang bernama Umul Syari Taiwan. Rumusan masalah yang saya ambil di sini untuk mengetahui bagaimana proses inovasi produk atau jasa bisnis fashion dengan menggunakan metode design thinking. Dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana proses perancangan dan validasi bisnis model canvas. Dan yang ketiga, mencari tahu bagaimana pelaksanaan inovasi bisnis jasa fashion oleh wirausahawan rintisan pekerja migran Indonesia yang berada di Taiwan di era pandemi COVID-19. Untuk metode penelitian sendiri, saya mengambil metode penelitian kualitatif yang menggunakan cara untuk mengambil data dengan wawancara dan observasi secara langsung. Dan penelitian ini melibatkan 1 pemateri dan 2 fasilitator dan 10 pekerja migran Indonesia selaku perintis bisnis jasa fashion syari atau yang bernama Umul Syari Taiwan. Untuk pendekatan, saya menggunakan pendekatan participatory action research yang atau biasa dipanggil pendekatan PAR. Nah, di sini menurut Agus Afandi dan kawan-kawan 2013 mengatakan bahwa dengan terlibat secara langsung dalam penggalian informasi yang beragam, kemudian melakukan aksi sebagai solusi dari masalah yang sudah teridentifikasi, dengan ikut dalam membangun rancangan dan implementasi aksi yang didasarkan dari hasil penelitian. Adapun dasar dilakukan PAR adalah kebutuhan untuk mendapatkan perubahan yang diinginkan. Maka dari itu saya menggunakan pendekatan PAR tersebut dikarenakan tidak hanya sekedar dari saya penelitian ini ada kontribusi untuk melakukan aksi kepada subjek peneliti. Itu hasil dan pembahasan. Ini pertama saya membahas gambaran subjek penelitian terdahulu, di mana workshop online ini dibentuk dari tim Kedaireka. Kedaireka ini membentuk sebuah tim pada Universitas Muhammadiyah Gresik, lalu bekerjasama dengan CLC BJ Taiwan, dan terciptanya sebuah workshop online wirausaha yang bagi pekerja migran Indonesia. Untuk workshop online wirausaha dilaksanakan dengan pertemuan virtual yang melalui aplikasi Zoom. Workshop online ini dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu pada jam 7 malam sampai jam 10 malam. Workshop online wirausaha ini terdiri dari 1 pemateri, 14 fasilitator, dan 70 pekerja migran Indonesia Taiwan. Sepuluh perintis bisnis jasa fashion itu sendiri merupakan salah satu
peserta workshop online wirausaha yang bisa membuat sebuah inovasi bisnis jasa fashion tersebut. Dari hasil yang pertama ini, untuk design thinking ini memiliki 5 tahap. Yang pertama adalah tahap empati, yang dimana menentukan sebuah customer, yaitu customer umum syari ini menentukan customer pekerja migran Indonesia Muslim yang berada di Taiwan. Ya Pak. Ya Pak. Mundur satu. Nih. 10 perintis bisnis jasa fashion itu maksudnya 10 orang maksudnya. Iya, yang sebagai peserta itu Pak. Ya, ojo 10 perintis bisnis, 10 orang gitu. Oh ya Pak, itu kan ada satu yang keluar gitu Pak. Jadi gimana itu Pak? Tetap dicantumin apa enggak Pak? Bahasa 10 aja, jangan lupa. 10, tetap 10 aja ya? Ya, datamu semua nanti sesuaikan 10 ya. Cuman 10 ada orang. 10 orang. 10 apa 9 terserah kamu. Kok kayak orang 10 orang. 10 orang. Tapi di mana itu apa? Di aslinya kan ada 10. Lah, satunya itu keluar di kelompok waktu kelompokan itu, Pak. Jadi yang merintis itu cuma 9. Gitu Terserah gimana, kamu, mau 9, mau 10 terserah. Yang penting datanya konsisten dari awal bab 1 sampai bab. Oh, berarti 9. Ya, konsisten. Tapi di exemplar tak tulis 10. Ya, terserah kamu, 10 atau 9 yang penting konsisten, oke? Kamu yang putuskan. Enggak Pak, bingung Pak. Tulis enggak ya? Nah, lanjut Pak. 10 orang perintis bisnis. 10 orang perintis bisnis. Orang bisnis jasa fashion gini Pak ya? Ya, perintis bisnisnya jadi satu kata, jasa fashionnya di bawah, enter. Jadi memahaminya langsung gampang. Ini kan enak. Maksudnya kan langsung tahu itu loh. Oke. Lanjut. Yang kedua adalah untuk memahami konteks tersebut. Moro-moro lali aku. Konteks tersebut, 10 orang perintis bisnis ini menentukan konteks untuk memenuhi kebutuhan pakaian syar'i untuk muslimah pekerja migran Indonesia yang berada di Taiwan. Dan lalu alasannya yang menjadi peluang yaitu adalah PMI Taiwan ini berjumlah sangat banyak, yaitu sebesar 200.000 orang, dan memenuhi kebutuhan baju muslim untuk menutup aurat serta menunjukkan identitas seorang muslim. Setelah menentukan customer dan konteks, lalu melakukan sebuah observasi yang dimana aktivitas customer ini untuk mencari sebuah baju syar'i. Jadi biasanya melakukan beli secara online, beli di toko Indo, dan beli di Taipei atau Aula. Untuk berinteraksi biasanya dilakukan mengenai baju muslim ini terdapat interaksi dengan teman kajian, guru ngaji, penjual online, dan dari penjual bazar. Untuk dari segi lingkungan sendiri, pemerintah Taiwan juga mendukung dan merangkul muslim di Taiwan. Dan sebagian orang Taiwan menerima budaya Islam, khususnya busana muslim. Majikan dan keluarga mendukung dan terkadang mengikuti baju syari juga. Dan objek yang digunakan untuk mencari informasi baju syari yaitu seperti googling via pos, Taiwan Shop, minimarket seperti 7-Eleven, Family Mart, High Life, OK Mart. Untuk yang tahap kedua, setelah mengetahui observasi itu, dilanjut ke tahap defend, di mana metode itu yang diperlukan customer. Yang biasa dilakukan customer ini terhadap mendapatkan baju muslim syar'i ini terdapat mencari secara online, cari Facebook, Instagram, Taiwan Shop, dan lain-lain, dan menghubungi penjual baju muslim dan mencari di bazar di saat pengajian akbar. Untuk permasalahannya ada beberapa yang tercantum, dari permasalahan pengiriman lama yang menyebabkan datang tidak tepat waktu, pelayanan yang tidak baik, dan tidak kesesuaian antara keterangan produk dengan barangnya datang, dari segi ukuran, warna, bahan, model, dan lain-lain. Untuk harapan yang diinginkan customer ini tersedianya berbagai model baju syar'i dengan kualitas yang bagus, pengiriman lebih cepat, dan pelayanannya baik. Nah, di tahap defend ini, setelah kita mengetahui observasi dari calon customer tersebut, itu ini adalah data-datanya, lalu dikerucutkan, dicari yang mana yang paling banyak menjadi hambatan atau permasalahan customer. Yaitu dari itu sendiri, yang biasa dilakukan customer ini mendapatkan baju muslim dengan cari cara online melalui aplikasi Facebook, Instagram, dan Taiwan Shop. Dan permasalahannya kebanyakan
tidak kesesuaian antara keterangan produk dengan barang yang datang dari segi ukuran, warna, bahan, dan lain-lain. Harapan bagi customer rata-rata inginnya tersedianya berbagai model baju syar'i dengan kualitas yang bagus. Setelah Dan kita mengetahui, ya Pak, gak enak kalimatmu, tidak kesesuaian, tidak ada kesesuaian. tidak ada. Tidak ada kesesuaian. Iya Pak, tidak ada kesesuaian antara keterangan produk datang. Oke, lanjut. Lanjut aja. Setelah dari tahap define, dilanjut setelah kita mengetahui permasalahan dan dituju dan gain dari calon customer, dilanjut kepada tahap ideat yang dimana tahap ideat ini diawali dari lighting demo, yaitu kita 10 orang perintis ini mencari solusi dengan suatu permasalahan di Google atau di googling untuk mencari referensi. Lalu setelah mencari referensi diambil beberapa yang cocok dan lalu dilanjutkan kepada tahap crazy egg atau menggambar 8 ide gila. Setelah menggambar ide gila, nanti akan dikerucutkan lagi dan diambil yang mana yang paling cocok untuk dijadikan ide atau menjadi solusi dan dibuatkan sketsa solusi. Nah, dari ide sendiri ini Umul Syari ini memunculkan sebuah aplikasi GoSeo dan Instagram Umul Syari. Untuk sketsa solusi Umul Syari ini dari aplikasi GoSeo berawal dari kekecewaan pelanggan yang akhirnya mendownload sebuah aplikasi Syari Shop, terus lalu melanjutkan ke registrasi akun, terus dilanjut masuk aplikasi untuk memilih pesanan. Jika customer bingung dalam hal memilih pesanan yang diinginkan, di aplikasi GoSeo atau di Umul Syari ini menyediakan konsultasi bagi customer yang ingin bingung dari segi kain, bahan, ukuran, dan lain-lain. Setelah customer memilih produk yang diinginkan, lalu dilanjutkan untuk memastikan detail produk yang diorder. Setelah memastikan, dilanjut untuk proses pembayaran dan pelanggan menunggu pesanan datang. Dan dari sketsa solusi Instagram Umul Syari ini hampir sama, diawali dari kekecewaan pelanggan, lalu membuka Instagram Umul Syari Taiwan, lalu memilih desain, ukuran, dan warna baju, dan di sini juga memiliki sistem yang sama, yaitu memiliki jasa konsultasi juga jika bingung dalam hal memilih pakaian yang diinginkan. Setelah menemukan produk yang diinginkan, menghubungi atau mengkonfirmasi pesanan harga dan ongkos kirim kepada admin, lalu pelanggan menunggu pesanan datang, pelanggan menerima pesanan, dan pelanggan membayar sesuai harga barang dan ongkos kirim, dan pelanggan bisa menggunakan produk. Selanjutnya, dari tahap idet ini dan sketsa solusi tersebut, terbuatlah prototipe yang dimana seperti di gambar ini ada prototipe aplikasi GoSeo dan Instagram Business. Dan setelah kita membuat prototipe, kita lanjut kepada tahap testing, di mana tahap testing ini solusi yang kita munculkan dikembalikan lagi kepada calon customer yang sudah diobservasi, dikasih tahu bahwa dipertanyakan lagi apakah solusi yang kita buat ini sudah menyelesaikan sebuah hambatan atau permasalahan bagi customer. Dan rata-rata hasil yang didapat yaitu 8 dari 10 customer itu mendapatkan bintang dari 8 dari 10 customer. Dan hasil tes ini itu menyimpulkan bahwa akun Instagram ini dan aplikasi GoSeo ini sudah menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan customer PMI yang berada di Taiwan untuk pemesanan baju syar'i. Namun ada beberapa perbaikan dari segi foto gambarnya sendiri masih burak atau buram dan perlu diperbagus lagi agar lebih menarik. Menurut ada ungkapan dari 10 perintis bisnis jasa fashion tersebut. Yang pertama dari Mbak Winarsi, dan di mana Mbak Winarsi mengungkapkan bahwa Umul Syari Taiwan merupakan sebuah bisnis di bidang jasa fashion syar'i. Bisnis tersebut mempunyai keunggulan dengan pemesanan yang diinginkan customer dari segi bahan kain, warna, ukuran, dan lain-lain.
Dan di sini juga ada ungkapan dari Bapak Hadi Ismanto yang selaku fasilitator Umul Syari Taiwan yang mengungkapkan bahwa produk Umul Syari Taiwan ini menjelaskan tentang sebuah bisnis di bidang jasa pelayanan pemesanan baju syar'i dengan kelebihan konsumen bisa menentukan ukuran, bahan, warna, model yang diinginkan. Selain itu terdapat pelayanan konsultasi bagi konsumen yang belum memahami tentang baju syar'i. Setelah kita mendapatkan hasil dari proses design thinking, dilanjut untuk ke tahap bisnis model canvas yang dimana tahap tersebut ini menciptakan sebuah strategi untuk sebelum dieksekusi dan lebih detailnya lagi. Seperti contohnya customer segment ini yang di awalnya kita di design thinking menentukan customer PMI Muslim Taiwan, di sini juga di bisnis model canvas ini menentukan juga mulai dari usia. Yang ditargetkan adalah PMI Muslimah Taiwan yang populasi usia dari 20 sampai 60 tahun yang menyukai berbelanja online baju syar'i. Value proposition itu menggunakan sebuah aplikasi GoSell dan akun bisnis Instagram Syar'i Shop Taiwan yang bernama Umul Syar'i. Untuk channel sendiri menggunakan aplikasi WhatsApp, Instagram Business, dan Facebook atau Marketplace. Customer relationship itu menyediakan call center, live chat, dan sosial media. Untuk review stream itu pendapatan keuntungan dari 20% dari hasil penjualan baju Umul Syar'i dan potongan biaya konveksi jika pesanan di atas 20 pieces. Nah, untuk partner sendiri ada jasa konveksi dan jasa pengiriman yang dimana jasa konveksi ini sebagai penjahit untuk pemesanan sebuah desain atau model baju syar'i yang diinginkan customer. Dan jasa pengiriman ini yang mengirim setelah jadinya produk tersebut ke rumah akan terkirim ke rumah customer. Dan PU Research itu aset ada pegawai, akun bisnis Instagram, dan brand Umul Syar'i. Dan ya Pak, iki kamu urutkan sesuai nomornya iso enggak, Dan? Ini tak urutkan sesuai nomor, Pak. Satu itu kan ngomong apa? Customer segment. Oh iya, betul ya. Nggih. Sing terakhir bukan itu dah, bukan revenue stream dah, enggak? Anu Pak, cost struktur Pak, yang 9 itu. Oh, ini sudah urut ini. Sudah urutkan, nggih. Ya, udah oke. Oke, lanjut aja Dan. Lanjut ayo. Dari kegiatan aktivitas sendiri diawali dari promosi, lalu menerima konsultasi, menerima pesanan pelanggan, meneruskan pesanan konsumen ke konveksi, lalu pengiriman pesanan. Jadi aktivitas Umul Syar'i ini melakukan promosi. Nah, setelah melakukan promosi, pelanggan ingin untuk menghubungi pihak Umul Syar'i dan berkonsultasi. Dan setelah menerima pesan dari pelanggan ini, meneruskan pesanan konsumen ke konveksi. Jadi pelanggan ini sudah menentukan sebuah produk yang dimana yang mereka inginkan dari dan juga data-data yang diserahkan kepada admin dari segi warna, ukuran, dan bahan. Lalu dilanjutkan kepada pihak konveksi untuk membuat sebuah produk tersebut atau sebuah pakaian syar'i tersebut. Lalu setelah itu pengiriman pesanan ke customer. Lalu dilanjut ke cost struktur di mana pengeluarannya itu dari bahan kain dan jasa konveksi sendiri, jasa pengiriman, dan biaya pegawai. Nah, di sini ada beberapa menurut perintis Umul Syar'i. Yang pertama dari Ibu Trinata Mahmudia yang mengungkapkan bahwa bisnis model canvas ini dapat membangun sebuah rencana strategi bisnis dan menjadi lebih terarah dan menjadi lebih baik. Dari Mbak Miftahul Umayyah sendiri mengungkapkan bahwa bisnis model canvas ini dapat mempermudah memahami sebuah konsep rencana dengan baik. Dan dari Ibu Dewi Lestari mengungkapkan bahwa bisnis model canvas sangat penting agar kita bisa menjalankan bisnis ke depannya dengan baik. Nah, setelah kita menentukan 9 elemen atau gambaran strategi bagi Umul Syar'i, perlu dilakukan sebuah validasi yang dimana untuk memvalidasi apakah itu yang dijadikan strategi bisa menjadikan bekerjasama atau valid enggaknya. Dan ini juga ada ungkapan dari Ibu Siti Sumiati yaitu bahwa proses validasi ini tidak mudah. Selama seminggu ini kita berbagi tugas untuk menghubungi melalui telepon dan WhatsApp kepada pihak jasa konveksi, jasa pengiriman, customer untuk bisa diajak bekerja sama.
Nah, di sini adalah tahap validasinya. Yang pertama ada respondennya adalah 3 jasa pengiriman dari pengiriman LGL Express, Tim Express, dan PT Dokumen Paket Express. Yang dimana untuk menentukan bersedia untuk menjadi partner jasa pengiriman kita. Dan sumber daya dan waktu ini dihubungi melalui telepon selama deadline 3 hari. Dan hasilnya alhamdulillah valid bahwa 2 bersedia dan 1 kurang bertanggung jawab, maka hasilnya 2 dari 3 jasa pengiriman bersedia. Dan dilanjut kepada tahap validasi 4 jasa konveksi, yang dimana untuk menjadi mitra pembuatan pakaian baju syari kita atau penjahit baju syari yang menerima pesanan baju syari, penjahit syari. Ya Pak. Lanjut Dan. Lanjut next. Lanjut. Yang next ini di next Pak. Next slide. Next. Di era pandemi COVID-19, bisnis fashion umum syari melalui workshop online wirausaha yang dilakukan secara tatap muka virtual melalui aplikasi dengan berbagai hal yang dilakukan, seperti mendapatkan materi, diskusi kelompok, perancangan bisnis, dan presentasi bisnis. Perancangan workshop online menggunakan aplikasi. Jadi workshop online ini menggunakan dukung seperti aplikasi Zoom. Ini untuk berjalannya sebuah workshop online untuk melakukan bertatap muka secara virtual dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Jadi acara workshop wirausaha ini diadakan menjadi virtual. Dan ada sesi breakout room yang dimana di aplikasi Zoom ini menyediakan aplikasi breakout room untuk membagi setiap ruangan untuk setiap per kelompoknya untuk bisa berdiskusi dengan fasilitatornya dan teman-teman kelompoknya dan mengerjakan tugas di breakout room tersebut. Dan juga ada aplikasi Miro di mana ini sebuah alat papan tulis virtual yang di sini juga akan diberikan sebuah tugas-tugas untuk mengisi kolom-kolom kanvas tersebut. Dan ada ada aplikasi LMS yang dimana aplikasi ini mendistribusikan dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. Dan di sini LMS itu digunakan untuk menyimpan sebuah rekaman yang sudah setiap pertemuan direkam dan di-upload di LMS agar peserta PMI Taiwan yang tidak ikut atau yang terhalang dari pekerjaan bisa mengikuti setiap pertemuannya untuk melihat video tersebut. Nah, workshop online wirausaha ya Pak. Yang Miro Dan, yang Miro. Oke. Coba mundur satu. Yang Miro, papan tulis virtual untuk berkolaborasi, ya, untuk berkolaborasi secara virtual, berkolaborasi dari tempat yang berjauhan. Intinya itu mampu berkolaborasi dari tempat yang berjauhan. Oke. Tugas yang diberikan nggak penting. Tulisan Abu Senai. Sebuah peralatan papan virtual untuk berkolaborasi dari tempat yang berjauhan. Nah, kok ngono Dan? Dari tempat. Benar, Pak. Nah, kan ini lebih manfaat yo. Ya, benar. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya, workshop online wirausaha ini bermanfaat bagi para pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan untuk menambahkan ilmu berwirausaha dan pelaksanaannya juga efektif tanpa harus mengganggu pekerjaan PMI yang ada di Taiwan. Jadi dengan melakukan workshop virtual ini, PMI bisa ikut andil dalam ilmu untuk mendapatkan sebuah ilmu wirausaha tanpa harus mengganggu sebuah pekerjaan yang berada di Taiwannya. Nah, di sini ada beberapa ungkapan bahwa workshop online wirausaha itu sangat penting. Contohnya seperti dari Dewi Lestari ini. Iya, Pak. Dan mundur satu Dan. Iya. Ungkapanmu loh Dan, mundur Dan. Ungkapan yang mana, Pak? Ini, Pak. Juga efektif tanpa harus mengganggu pekerjaan. Iya. Nah, kalau kamu harus jelaskan bagaimana kok bisa nggak mengganggu wong sekolah.
Hmm, dijelaskan itu dibilang efektif nggak ya Pak ya? Ya, efektifnya itu apa? Kok nggak mengganggu itu bagaimana? Itu kalau kamu harus ngomong, menggarisbawahi, itu yang kamu tekankan. Efektif karena Oke. meskipun mereka berjauhan, tetap bisa melaksanakan belajar. Ya, Nggih, nggih. sesuai dengan yang Nggih. slide yang sebelumnya, menggunakan Zoom, menggunakan LMS, Nggih, siap. menggunakan itu jadi efektif. Kemudian tidak mengganggu pekerjaan karena dilakukan pada malam hari dan pada weekend, Sabtu dan Minggu. Itu intinya itu. Ya Oke, udah. oke Pak. Iya, Pak. Nggih, saya ulangi Ya. berarti Pak ya. Hmm. Workshop di sini bertulis workshop online wirausaha bermanfaat bagi para pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan untuk menambahkan ilmu berwirausaha dan pelaksanaannya juga sangat efektif tanpa harus mengganggu pekerjaan PMI yang ada di Taiwan. Nah, bisa dibilang efektif dikarenakan workshop online ini menggunakan sebuah aplikasi Zoom yang dimana kita tidak perlu memperhitungkan ruang dan waktu tanpa harus bertemu, bisa melakukan secara virtual dari rumah sendiri-sendiri atau tempatnya sendiri-sendiri dan juga mempunyai aplikasi Miro juga dan jika ada tidak di sini juga tanpa harus mengganggu pekerjaan PMI dikarenakan jika pekerja migran ini tidak bisa mengikuti sebuah workshop online juga bisa belajar sendiri melalui aplikasi LMS yang sudah disediakan, ada video pertemuan setiap pertemuannya dan juga bisa dan juga tidak akan mengganggu karena workshop online ini itu dilakukan secara malam di jam 7 sampai jam 10 malam. Gitu Pak ya. Kasarannya kayak gitu. Pada malam di akhir pekan. Malam di akhir pekan gimana? Kan Sabtu Minggu akhir pekan. Oh, akhir pekan. Oh, oke Pak, malam di akhir pekan. Oke, lanjut. Sama siap. Ini Pak dibaca Pak. Enggak usah. Tapi besok dibaca juga Pak. Ya lihat waktunya. Kalau kamu kelamaan nggak usah dibaca. Kamu boleh baca mungkin nomor 1 sama nomor Langsung 7 simpulkan atau aja. nomor 9. Jadi nggak usah dibaca semuanya. 1, 2 gitu. Langsung Nomor disimpulkan 1. aja Pak. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Ini terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan, barangkali ada tanggapan atau saran-saran, dipersilahkan. Gitu Pak ya? Ya, oke. Ya, sampun. Oke, Oh ya Pak, saya selesai. mau tanya bentar Pak. Ini kan di rumusan masalah itu, sebentar. Bagaimana pelaksanaan inovasi bisnis jasa fashion yang ketiga ini Pak, oleh wirausahawan rintisan pekerja migran Indonesia di masa pandemi COVID-19. Itu memang benar gitu Pak. Kan di bahasan yang itu pakai bahas workshop online-nya gitu Pak. Ke workshop online-nya juga gitu aja Pak. Bagaimana pelaksanaan Gimana? workshop online? Gak Kan paham aku pertanyaannya. di Iku mana gedekno ini sih, gedekno, gak ketok gedekno. di rumusan masalah ketiga ini loh Pak. Kan Iya, itu kenapa? menceritakan Coba sebuah besarkan. pelaksanaan inovasi yang inovasi bisnis di era pandemi COVID-19. Kalau itu apa kan di hasilnya itu saya menceritakan workshop online-nya Pak. Nah, itu kalau diganti workshop online gitu gimana, Pak? Di masa pandemi COVID-19 itu, Pak. Nggak apa-apa. Sebentar. Oke. Pokok, Pak. Judulmu apa judulmu? WhatsApp online apa judulmu Workshop merancang online. inovasi bisnis? Coba Anu, lihat Pak, judulmu. inovasi bisnis jasa fashion. Ini, Pak. Nah, kalau ngomong konsisten, yo pakai bahasa judulmu itu. Inovasi bisnis jasa fashion. Oh, gitu, Pak ya. Inovasi fashion pada workshop online. Soalnya ono workshop online juga, tapi titik beratnya di inovasi bisnis. Harusnya pakai inovasi bisnis jasa fashion. Benar berarti. Kalau mau konsisten pakai itu. Ini masih pelaksanaan inovasi bisnis jasa fashion. Ya, Pelaksanaan. Yang saya kemarin kan tak baca sih. Kayak kurang sering loh Pak, kayak di
belakangnya ya Pak. Kan di sana kan COVID-nya sudah tak ganti pada workshop online wirausaha. Nah, saya lupa kalau kemarin saya cetak belum saya ganti di rumusan masalah ini Migran Indonesia pada workshop online wirausaha. Sebetulnya kayak gitu aja Pak. Bagaimana pelaksanaan inovasi bisnis intervention oleh wirausaha dulu? Wes ngene lho Dan, sing ero kan cuma kon. Yo. Jangan kamu nanti membuat orang jadi menemukan perbedaan itu. Oh gitu ya. Sebenarnya harus ada konsistensi. Kalau di awal kamu bilang apa inovasi bisnis, ya selanjutnya inovasi bisnis. Konsistennya di situ. Kenapa kok kamu bingung? Karena judulmu itu dua-duanya masuk. Ada inovasi bisnis pada workshop online. Jadi sebenarnya dua-duanya juga boleh penjelasan itu. Karena dua-duanya ada di dalam judul. Oke. Siap, Pak. Yes, ya. Sambung bisa jawab besok. Ya, oke. Sufa, silakan Sufa. Ivan juga siap nanti latihan presentasi. PPT-nya masih belum jadi, Pak. Masih setengah-setengah. Sudah jadi, Pak Ivan, Pak. Aku mau dulu. Kau Ivan terus. Ya terserah kamu. Kalau kamu mau presentasi sekarang, simulasi silakan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ayo, Sufa. Ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi yang berjudul Efektivitas Metode Efektuasi, Metode Design Thinking, dan Bisnis Model Canvas untuk meningkatkan kualitas kewirausahaan dalam pembelajaran jarak jauh. Perkenalkan, nama saya Sufatunisa, NIM 180304025. Lanjut aja nih, Pak. Jadi di bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan yang terakhir ada manfaat masalah. Selanjutnya di latar belakang masalah dalam penelitian skripsi saya, yang pertama, dengan adanya COVID-19, di mana pemerintah memberikan beberapa informasi atau edaran tentang pembelajaran jika... maaf Pak, saya ulang. Jadi dunia saat ini muncul masalah yang dimana ada virus corona atau COVID-19. Kemudian dengan adanya COVID-19, selain memberikan dampak penyakit pada manusia dan hewan, juga memberikan dampak pada beberapa sektor pendidikan, diantaranya pemerintah juga memberikan beberapa informasi atau edaran terkait peraturan tentang beberapa sektor pendidikan harus dilakukan secara pembelajaran jarak jauh. Kemudian untuk beradaptasi pada keadaan new normal, maka beberapa pendidikan untuk beradaptasi mematuhi beberapa aturan dari pemerintah tersebut, yang kemudian di mana Kampus Merdeka dan Kedereka Universitas Muhammadiyah Gresik bekerja sama dengan CLC-BJI Taiwan yang diadakan melalui workshop online, di mana menggunakan beberapa aplikasi seperti Zoom, Google Meet, aplikasi Miro, WhatsApp, Line, Instagram, dan juga ada aplikasi Facebook. Dengan beberapa metode yang dilakukan di acara workshop online ini, yang pertama ada dengan metode efektuasi, design thinking, dan bisnis model canvas untuk meningkatkan kualitas kewirausahaan pekerja migran Indonesia dan juga memberikan skill ketika mereka nantinya kembali ke Indonesia. Selanjutnya yaitu fokus tujuan masalah. Yang pertama, fokus tujuan masalah yang peneliti lakukan pertama yaitu untuk mengetahui apakah metode efektuasi kewirausahaan efektif untuk meningkatkan kualitas kewirausahaan pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan dari sisi mentalitas seorang pengusaha. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah metode design thinking efektif untuk meningkatkan kualitas kewirausahaan pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan dari sisi inovasi produk atau jasa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah metode bisnis model canvas efektif untuk meningkatkan kualitas wirausaha pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan dari sisi suitable sebuah bisnisnya. Kemudian selanjutnya manfaat dari masalah. Yang pertama ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Oke, Pak. Coba mundur satu. Dari sisi suitable apa sustainable? Suitable, Pak. Suitable kayak kesesuaian gitu, Pak. Bukan, sustainable. Lestari, sustainable itu.
Oh, nggih. Nggih, Pak. Beda lho suitable. Sustain. Saya kata. Sustainable itu Gini, Pak, bukan tulisannya. gitu. Kemarin soalnya Bukan. Sustain, senda lah, no. Kemarin soalnya di yang skripsinya itu saya ganti suitable. Soalnya pas saya cari artinya kok nggak itu. Sustainable. Sustainable. Sustain. Sustainable gini, Pak. Ya. Kamu kasih jadi miring ya. Sustainable garis miring sudah. lestari. Kamu gitu aja. Lestari, nah, wis. Atau kalau bahasa lainnya itu berkesinambungan. Salah satu aja yang pakai mana? Lestari atau berkesinambungan? Yang berkesinambungan aja deh, Pak. Ya. Atau kalau di sini kalimatnya kesinambungan sebuah bisnis. Tahu maksudnya, urip terus gitu loh. Jangan sebentar. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu ada manfaat masalah. Di sini ada manfaat masalah yaitu pertama teoritis dan praktis. Untuk yang teoritis yaitu menambah ilmu atau wawasan tentang meningkatkan kualitas wirausaha dengan menggunakan beberapa metode efektuasi, design thinking, dan juga bisnis model kanvas. Yang kedua yaitu memberikan tambahan referensi yang tentunya bisa memberikan penelitian yang serupa atau yang sama di masa yang akan datang. Untuk manfaat praktis pekerja migran Indonesia, kemudian yang kedua yaitu akademisi. Yang pertama menjadi bahan informasi dan masukan tambahan khususnya dalam jurusan kewirausahaan, menjadi bahan referensi dari wawasan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan dan memulai usahanya, dan memberikan manfaat bagi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Gresik guna untuk memberikan pembelajaran bagi mahasiswa yang lain. Selanjutnya, Pak, ini penelitian terdahulunya dicantumkan nggak, Pak? Atau cuma Harusnya dibaca enggak, berapa? bab 2 itu langsung hasil harusnya. Yang landasan teori pakai, Pak? Enggak juga, kan sudah presentasi kemarin kan sudah ya? Oke. Kalau skripsi nggak usah. Itu simpenan di belakang aja loh. Nanti kalau ada pertanyaan kamu munculkan. Oh, oke, Pak. Taruh di bawah. Berarti Kok yang sudah dipresentasikan di proposal jangan dimunculkan. Berarti sampai bab 3 nggak usah dimunculkan gitu, Bu? Iya, kayak Dani tadi kan nggak nyinggung itu belas. Oke, Pak. Nanti kalau ada pertanyaan itu baru kamu munculkan. Berarti langsung ke hasil, Pak? Ya, bab 4 dan bab 5. Oke. Ini, Pak. Baik, selanjutnya yaitu di bab 4. Yang pertama ada gambaran subjek dari penelitian ini, yaitu... Zoom kan. Di bab 4 yang pertama yaitu ada gambaran subjek penelitian, di mana yang pertama tim Kedarikasi LCBJ Taiwan dengan Universitas Muhammadiyah Gresik mengadakan acara workshop online yang diikuti oleh pekerja migran Indonesia Taiwan dengan beberapa subjek, diantaranya ada 70 orang pekerja migran Indonesia, 7 rombel atau diikuti oleh 10 orang, dan 1 rombel terdiri dari 2 fasilitator yang di dalamnya ada dosen dan juga mahasiswa. Kemudian acara workshop online ini digunakan di aplikasi Zoom dan Miro dengan memberikan fitur yang digunakan dalam aplikasi Zoom seperti breakout room.
Kemudian rata-rata peserta juga mampu untuk mengoptimalkan dua aplikasi tersebut sebagai sarana penunjang dalam acara workshop, meskipun pada awalnya semua peserta masih belajar untuk menggunakan dan mengaplikasikan beberapa aplikasi Miro dan Zoom selama 16 pertemuan workshop online kewirausahaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu melatih mentalitas pengusaha melalui metode efektuasi. Di dalam fokus tujuan masalah yang pertama ini, di mana peserta diberikan untuk memahami beberapa metode efektuasi, yaitu untuk memanfaatkan sesuatu yang bisa memberikan sebuah kesan yang lebih efektif dan efisien yang nantinya dapat menyelesaikan beberapa permasalahan ataupun situasi yang dalam ketidakpastian. Di sini sesuai dari materi yang diungkapkan oleh Ishar dan Jabor tahun 2017, yaitu model bird in hand, yaitu sesuai dengan 5 prinsip efektuasi yang diantaranya terdiri dari bird in hand, affordable loss, lemonade, and crazy quilt, dan yang terakhir ada pilot in the plane. Dan di sini juga ada hasil dari beberapa ungkapan dari peserta setiap rombel. Yang pertama ada rombel 1, yaitu Ibu Asrofi, Umi Asrofi, yang mengungkapkan bahwa setelah mempelajari metode efektuasi, beliau mengatakan bisa memahami keahlian diri dari passion wirausaha yang dimilikinya dan juga memberikan sebuah peluang untuk membuka usaha ketika pulang ke tanah air. Kemudian ada juga ungkapan dari Ibu Rosida, rombel 6, yaitu beliau mengatakan bahwa cara melihat dan menggali kemampuan dari tahap efektuasi ini dapat meminimalisir untuk kita bisa mengasah skill wirausaha dari aset diri yang dimiliki. Kemudian juga ada Grace, yaitu pada rombel 2, mengungkapkan bahwa dengan memiliki hobi untuk memulai niat usaha dengan beberapa aset yang selain modal yang kita miliki dapat dijadikan sebuah perencanaan ketika memegali sebuah usaha. Kemudian selanjutnya, di sini ada beberapa materi yang juga diungkapkan oleh trainer kita, Bapak Eko Sucahyo. Beliau mengatakan bahwa dengan memahami aset diri, dengan memahami metode efektuasi, kita bisa mengetahui aset diri dan beberapa keahlian yang dimiliki agar menjadi peluang yang sangat tepat untuk dijadikan sebuah keterampilan berbisnis selain aset modal yang dimilikinya. Jadi ini beberapa hasil dari ungkapan peserta dan juga ada trainer juga. Kemudian sebelum mengikuti workshop online wirausaha, mayoritas hanya sebagai pekerja migran Indonesia dan juga hampir semuanya tidak diperbolehkan untuk membuka sampingan usaha karena ketentuan syarat yang berlaku di daerah Taiwan. Serta masih banyak yang memikirkan bahwa semua usaha harus dengan modal uang dan tempat yang lebih strategis. Kemudian masalah yang kedua yaitu inovasi produk dengan metode design thinking. Pertama, di acara workshop online ini, semua peserta pekerja migran Indonesia diberikan pemahaman tentang empati, yaitu memahami beberapa customer dan konteks mereka untuk dijadikan sasarannya. Jadi dari beberapa hasil customer dan konteks dari proses empati ini diberikan hasil dari 7 rombel di acara workshop online tersebut. Yang pertama ada rombel 1 memberikan hasil pada customer PMI Muslim yang tidak punya banyak waktu dan juga ada dengan konteks menyediakan makanan halal. Dan yang kedua, rombel 2, yaitu PMI Taiwan memberikan kebutuhan makanan khas Indonesia. Yang ketiga, PMI Muslimah yang ada di Taiwan dengan memenuhi kebutuhan pakaian syar'i untuk Muslimah pekerja migran Indonesia. Dan yang keempat, PMI Taiwan memberikan kebutuhan makanan khas Indonesia. Dan pada rombel 7, yaitu petani tambak dengan konteks pemilihan bibit. Kemudian, selanjutnya, setelah empati, setelah kita semua pekerja migran Indonesia atau peserta memberikan hasil tentang customer dan konteks, peserta diarahkan untuk mengisi beberapa kanvas di observation notes, yaitu dengan mengisi aktivitas, interaction, environment, dan juga objek dari konteks yang dia pilih. Kemudian selanjutnya, peserta diarahkan untuk mengisi beberapa kanvas untuk memahami konsumen, yaitu bagaimana untuk mengisi beberapa konsumen atau apa yang perlu dilakukan oleh konsumen ketika memilih solusi yang mereka inginkan atau masalah yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua, dengan beberapa masalah dan harapan, kemudian semua peserta bisa mengisi beberapa kanvas-kanvas tersebut di kolom pemahaman konsumen yang ada di aplikasi Miro. Kemudian setelah mengisi kanvas memahami konsumen, peserta bisa melakukan tahap define, yaitu tahap define ini mengelompokkan atau
yang mengelompokkan beberapa hasil yang sama dari kanvas memahami konsumen dalam kotak kanvas memahami konsumen yang lebih besar, atau istilahnya dalam kesimpulannya. Kemudian setelah memahami beberapa kesimpulan atau persamaan dari tahap define ini, peserta bisa mengambil kesimpulan dari PWS atau problem work solving-nya, dan juga memberikan how make we, bagaimana peserta tersebut bisa memberikan solusi atau ide untuk kelanjutan dari solusi yang mereka ambil nanti. Peluang. Peluang. Menemukan peluang. Kemudian selanjutnya, di sini ada beberapa hasil dari tahap design thinking, yaitu dari tahap PWS dan juga HMW dari 7 rombel. Yang pertama, rombel 1 memberikan PWS-nya yaitu memberikan jaminan kehalalan produk online yang masih diragukan, dengan how my week-nya yaitu bagaimana memberikan jaminan kehalalan produk yang akan dijual. Dan ada juga rombel 3 yaitu PWS-nya tidak sesuai antara foto dan juga keterangan produk dengan barang asli. Untuk HMW-nya bagaimana memberikan atau memenuhi kebutuhan baju syar'i yang sesuai dengan kualitas yang diharapkan oleh muslimah. Dan juga untuk rombel 7, harga pangan tidak stabil sehingga harga jual panen kurang bersaing. Kemudian untuk how make-nya, bagaimana kita bisa membuat harga pangan ikan tersebut lebih stabil. Dan tahap selanjutnya yaitu tahap ide, di mana semua peserta memberikan tahap ide ini dan juga mencarikan tahap ide ini melalui atau tanya Mbak Google. Jadi peserta sebelum mengisi solusi yang mereka inginkan atau ke tahap akhirnya nantinya, peserta diarahkan untuk mencari beberapa solusi atau contoh-contoh solusi di Google. Kemudian mereka masukkan di beberapa kanvas di aplikasi Miro yang sudah disediakan oleh panitia. Kemudian peserta memilih dari beberapa ide-ide yang mereka masukkan di kanvas tersebut untuk dijadikan sketsa solusi untuk tahap yang selanjutnya. Kemudian setelah mereka sketsa solusi, mereka bisa melakukan atau memilih dari beberapa hasil setiap peserta yang ada di rombelnya untuk diambil kesimpulan dari beberapa solusi tersebut untuk dimasukkan ke kanvas langkah solusi seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu di tahap design thinking ada prototype dan testing. Jadi di tahap akhir ini 7 rombel bisa melakukan atau memilih menentukan hasil yang dimana rombel 1 memberikan solusi untuk toko nitip stock shop, dan yang rombel 2 Nusantara Formosa Food, Syari Food, toko PMI Serba Ada, dan yang rombel 5 Indo Beauty Club, dan bisnis Purna PMI, serta Pelet Raja Ikan, di mana toko beberapa prototipe yang dihasilkan oleh 7 rombel ini menggunakan prototipe Instagram dan juga Facebook. Jadi hanya rombel 4 dan rombel 7 saja yang menggunakan Facebook, jadi yang selainnya menggunakan Facebook dan Instagram. Jadi sebelum mereka mengikuti workshop online wirausaha, mereka juga mengungkapkan bahwa ketika membuka usaha, awal tidak pernah terfikirkan untuk mendesain terlebih dahulu bisnisnya sesuai permasalahan maupun kebutuhan pelanggan, serta belum pernah melihat peluang yang potensial. Selanjutnya yaitu permasalahan jadi sustainable nggih, Pak? Sustainable. Selanjutnya yaitu sustainable business melalui bisnis model kanvas. Di sini ada beberapa ungkapan dari fasilitator di rombel 1, yaitu Bapak Beni Dwi Komara, mengungkapkan bahwa hasil dari akhir validasi bisnis model kanvas ini, kelompok rombel mampu melakukan validasi dengan supplier, toko, selebgram, dan juga pegawai yang dilakukan secara kompak dan juga komunikatif, serta menghasilkan hasil akhir yang positif.
dan diungkapkan oleh Fasil di Rombel 3, yaitu Muhammad Gufron Ramdhani, di mana mengungkapkan bahwa dinamika Rombel tugas untuk benar-benar melakukan validasi dan sudah dipersiapkan untuk melakukan kerjasama antar tim untuk melakukan proses di setiap bisnisnya. Jadi ini sesuai dari beberapa teori yang diungkapkan oleh Herawati dan kawan-kawan tahun 2019, mengungkapkan bahwa setiap kerangka kerja yang membahas bisnis model untuk menjemput pelanggan yang dibentuk secara visual berupakan fase lukisan agar memberikan pemahaman dengan mudah dengan bentuk 9 komponen yang dapat menjelaskan secara komprehensif sebuah proses bisnisnya itu seperti apa. Kemudian selanjutnya, setelah peserta mengisi dari beberapa bisnis model kanvas yang sudah suitable-nya. Oke, Pak. Jadi tahap selanjutnya di suitable business model kanvas ini sustainable. Oke. Jadi tahap selanjutnya dari Sustainable Business Model Canvas ini yaitu peserta mengelompokkan hasil dari bisnis model kanvas yang mereka pilih sebelum ke tahap validasi. Di mana hasil dari yang saya contohkan di sini yaitu Rombel 1, yaitu customer segmen mereka yaitu pekerja migran muslim yang sulit keluar rumah dan ingin solusi untuk makanan dengan jaminan kehalalan. Kemudian untuk value proposition-nya yaitu nitip stop shop atau menjual makanan halal yang berbentuk frozen. Kemudian untuk channel-nya mereka menggunakan web dan Instagram. Untuk cost revenue stream-nya itu menggunakan live chat, Instagram, Facebook, website, WhatsApp, email, dan ada call center. Untuk selanjutnya itu memberikan revenue strukturnya itu mereka memberikan komisi penjualan 10% produk, dan untuk key research mereka memilih toko Indo, RHS, dan toko EGP yang berlisensi halal Taiwan, juga memilih endorse dan brand ambassador, ada kurir pengantar barang seperti Hemau dan Hasiti. Kemudian ke activities, mereka menggunakan aktivitas ada pegawai dan juga ada partner eksklusif. Kemudian ke partner mereka. Ke partnernya ada melalui pemesanan, pemasaran, dan juga operasional. Kemudian yang terakhir ada cost struktur. Yang pertama ada biaya tetap dan biaya tidak tetap. Di mana biaya tetap ini ada biaya pegawai dan biaya tetap. Dalam Rombel 1 mereka menggunakan biaya marketing, operasional, dan ada logistik. Ini juga ada beberapa ungkapan sebelum presentasi hasil tahap akhir, dan sesudah tahap presentasi akhir mereka diberikan soal-soal tes materi efektuasi, design thinking, dan business model canvas dari hasil tahap awal efektuasi hingga akhir, dan juga hasil sesudahnya peserta PMI berhasil untuk lolos ujian tertulis dengan memberikan materi menggunakan metode efektuasi, design thinking, dan business model canvas, serta berhasil untuk membuat inovasi produk atau jasa, layanan baru, dan juga membuat bisnis modelnya sendiri. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari beberapa masalah di atas dapat disimpulkan bahwa pekerja migran Indonesia mampu untuk menguasai dan praktek 5 prinsip pengambilan keputusan ala pengusaha. Kemudian selanjutnya pekerja migran Indonesia mampu untuk menguasai dan juga praktek 5 tahapan untuk melakukan inovasi produk atau layanan baru. Dan pekerja migran Indonesia mampu untuk menguasai dan juga praktek membuat 9 elemen bisnis model pendukung bisnis agar bisa lestari. Dan juga pekerja migran Indonesia telah berhasil membuat inovasi produk atau layanan baru dan membuat bisnis modelnya sendiri, serta berhasil lolos ujian tertulis dengan materi menggunakan metode efektuasi, design thinking, dan bisnis model canvas. Selanjutnya yaitu rekomendasi dari proposal skripsi ini. Yang pertama, peneliti menyarankan agar setiap peserta yang mengikuti workshop online ini benar-benar sudah diseleksi dan bisa bersungguh-sungguh aktif di setiap pertemuan agar bisa menerapkan bisnis sesuai hasil prototipe dan validasi customer tanpa adanya paksaan dari tim panitia maupun teman setiap rombongan belajarnya yang selalu antusias untuk mendorong kegiatan ini.
Kemudian yang kedua, lebih banyak melibatkan komunikasi dua arah agar peserta lebih responsif dan juga serius mendengarkan materinya. Dan rekomendasi yang ketiga, bisa menggunakan metode PAR untuk meningkatkan efektivitas action research dalam penelitian yang melibatkan peneliti sebagai insider dalam penelitian tersebut. Jadi selanjutnya bisa membuat program workshop kewirausahaan lanjutan dan tim pelaksana sesuai pembagian peserta agar bisa banyak menyebarluaskan pembekalan kewirausahaan kepada para pekerja migran Indonesia, khususnya di Taiwan juga, mahasiswa ataupun masyarakat yang membutuhkan. Dan yang terakhir, mahasiswa atau mahasiswi juga harus lebih menguasai beberapa ilmu terkait metode efektuasi, design thinking, dan juga BMC untuk meningkatkan kualitas sebagai calon pengusaha. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, mahasiswi. Nek mahasiswa apa gak mahasiswi juga? Kan mahasiswa cowok gitu. Berarti nggak usah, Pak, langsung mahasiswa. Nggak usah mahasiswi. Kalau ngomong mahasiswa, ya otomatis itu siswa dan siswi. Oke, bagus. Cukup ya. Siapa lagi? Ya, Ivan mau presentasi tidak? Ivan? Mau latihan? PPT-nya masih belum siap, Pak. Gimana? Berarti nggak usah. Ketemu besok aja. Iya, Pak. Ini terus PPT yang Bang 4 itu hasilnya aja, Pak ya, yang dicantumkan di PPT. Kalau nggak hasilnya terus apa? Tadi nggak pakai teori-teorinya gitu, Pak. Kalau menurut saya nggak usah. Kan teori-teori kan sudah kamu punya PPT-nya sesuai yang kemarin kan? Yang seminar itu, Pak ya. Ya, nggak usah dimunculkan lagi. Tapi kalau ada yang tanya nanti kamu persiapkan PPT yang kemarin itu kamu buka lagi. Oh, nggih, Pak. Jadi fokusnya di bab 4 dan bab 5. Nggih, Pak. Ya. Si Mila mau presentasi atau tidak? Mau latihan nggak ini? Belum, Pak. Mila masih itu proses buat PPT-nya. Oke, berarti selesai ya? Cukup ya? Nggih, Pak. Nggak ada pertanyaan? Dani, Pak, mau tanya katanya. Dan apa Dan? Ayo Dan. Ya Pak, saya mau tanya yang tadi itu Pak. Halo? Apa Dan nggak keruh Dan? Kedengaran Pak? Dengaran. Ya, bentar. Saya mau tanya yang tadi loh Pak. Kan itu di apa yang saya cetak itu subjeknya itu 10 pekerja migran. Tapi yang nyatanya waktu pelatihan workshop kemarin itu adanya 9 orang. Itu gimana Pak? Kan Pak Hadi kan selaku penguji juga pasti tahu itu Pak. Wis, seperti kon yakin ae saiki. Nanti kalau pertanyaan seperti itu, Pak, iya. Nanti saya rubah. Ngono lho selesai. Nek tak rubah saiki gak oleh Pak. Nek misalnya PPT tak rubah langsung mohon maaf Enggak apa-apa, kamu rubah aja, enggak apa-apa. Nek ditakoki lan kene kok 10 iya Pak, mohon maaf itu kesalahan. Belum saya Iya, rubah gitu ngono aja. ya. Gitu aja Pak yo. Nah, Iya, ojo kayak angel. Yang penting konsisten ya. nggih siap. Yang enggak boleh itu nyatanya 9, kamu ngomong 10 Pak, bener lah, kayak kelengkelan itu enggak. Nah, kelengkelan. Heeh, benar. Ya. Kalau memang 10 9. Oh, Iya, benar Pak benar. ya, nanti saya rubah. Datanya yang terima seperti itu. Ya apa carane? Ya. Siap. Cukup ya? Enggak ada pertanyaan lagi? Cukup. Nggih, Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan besok lancar dan menjadi ilmu yang barokah untuk semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Benny. Sama-sama. Saya end meeting.